Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali berjumpa lagi dengan Bu Haris. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 3 tentang makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan, muatan pelajaran IPA 3.3 dan 4.3, materi sistem pencernaan manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita nantinya setelah anak-anak menyaksikan video ini, anak-anak dapat menjelaskan dan mengetahui tentang organ-organ pencernaan manusia. Sudah siap untuk belajar? Yuk sekarang kita masuk ke materi. Anak-anak, apakah makanan kesukaan kalian? Apakah ini, atau ini? Wow, semua makanan-makanan itu enak semua ya. Dan setelah makanan itu masuk ke dalam tubuh kita, apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan dihancurkan oleh organ-organ pencernaan kita. Organ pencernaan manusia secara berurutan meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Makanan pertama kali masuk ke dalam mulut. Apa yang terjadi pada makanan berada di mulut? Ternyata di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh gigi dan lidah. Dan sedangkan pencernaan secara kimiawi yang terjadi di mulut itu dilakukan oleh air liur yang mengandung enzim amilase atau petialin. Setelah makanan masuk ke dalam mulut, kemudian makanan tersebut akan menuju ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan akan dicerna secara mekanis dan kimiawi juga. Pencernaan secara mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk-aduk makanan. Sedangkan pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang mengandung 3 enzim. Untuk mempermudah kita menghafal 3 enzim yang ada di lambung, kita cukup menghafalkannya dengan lambung perih. Lambung itu artinya enzim yang ada di lambung. Perih, P-nya di sini untuk pepsin, R-nya untuk renin, dan hanya untuk HCl atau asam klorida. Baik, pepsin di sini tugasnya adalah untuk memecah protein menjadi pepton. Sedangkan untuk renin tugasnya adalah untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Dan HCl tugasnya adalah untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang ikut masuk bersama makanan. Setelah makanan dari lambung kemudian akan menuju ke usus halus. Ya, di usus halus apa yang akan terjadi? Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan. Panjangnya sekitar 6-7 meter. Oh ya, usus halus terdiri dari 3 bagian loh. Untuk bagian pertama adalah usus 12 jari. Bagian kedua adalah usus kosong dan yang ketiga adalah usus penyerapan. Di dalam usus 12 jari, makanan akan dibantu pencernaannya oleh getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas mengandung 3 enzim, yaitu enzim amilase, lipase, dan tripsin. Enzim amilase itu mengubah zat tepung menjadi zat gula. Sedangkan enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan enzim tripsin dapat mengubah pepton menjadi asam amino. Setelah dari usus 12 jari, makanan akan lewat ke usus kosong dan selanjutnya berada di usus penyerapan. Di dalam usus penyerapan, sari-sari makanannya akan diserap dan makanan itu sari-sarinya akan menuju ke seluruh tubuh diedarkan oleh aliran darah. Setelah itu, sisa makanan yang dicerna akan masuk menuju ke usus besar. Apa yang terjadi pada makanan di dalam usus besar?
Makanan yang berada di usus besar yang mengandung banyak air, airnya akan diserap. Di dalam usus besar juga terdapat bakteri E. coli yang membantu proses pembusukan makanan menjadi kotoran atau feses. Untuk yang terakhir, makanan akan menuju ke anus. Anus sendiri merupakan tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Bagaimana? Sudah lebih mengerti tentang sistem pencernaan manusia? Yuk kita ulangi lagi. Proses pencernaan dimulai ketika makanan masuk ke mulut, kemudian menuju ke kerongkongan, diproses di lambung dan usus halus. Sari makanan akan diedarkan ke seluruh tubuh, sedangkan sisa makanan akan menuju ke usus besar. Sisa makanan yang sudah berubah menjadi kotoran kemudian akan dikeluarkan melalui anus. Ternyata tanpa kita sadari dan tanpa kita perintah, sistem pencernaan bekerja dengan sendirinya. Menakjubkan, bukan? Sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.